Iya, selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, panitia, peserta didik baru SMP Negeri 1 Tiris. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tutorial PBDB secara online kepada Bapak dan Ibu, biar nantinya ketika Bapak dan Ibu mendaftarkan secara online, tahu bagaimana langkah-langkah mendaftarkan calon peserta didik baru. Oke, kita mulai. Di halaman beranda website PBDB SMP Kabupaten Probolinggo terbagi menjadi 3 data atau 3 informasi. Yang pertama, di sini ada jadwal penerimaan peserta didik baru tahun 2020 sampai pada kriteria pemeringkatan penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Intinya bahwa kolom 1 ini menampilkan berita ataupun pengumuman terkait PPDB SMP Kabupaten Probolinggo. Kemudian bagian yang kedua adalah gambar slider yang dapat menampilkan informasi berupa gambar. Bagian yang ketiga adalah menu tautan untuk membuka informasi sekolah. Kemudian pendaftaran dan hasil seleksi. Untuk lebih jelasnya, ini adalah tampilan yang pertama ketika kita pertama kali membuka website pbdb.probolinggo.kap.go.id. Di sini Bapak dan Ibu nantinya ketikkan di alamat URL tpdb.probolinggo.kap.go.id. Nanti akan muncul halaman website seperti ini. Kemudian bagaimana cara mendaftarkan calon peserta didik baru? Cara mendaftarkannya adalah klik menu tautan pendaftaran. Ya, klik menu tautan pendaftaran. Kita klik, akan muncul pilih jalur pendaftaran. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa ada 4 langkah untuk mendaftarkan peserta didik baru. Yang pertama adalah pilih jalur pendaftaran. Pilih jalur pendaftaran sesuai keinginan. Ada 4 jalur. Pertama, zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Ini adalah 4 jalur pendaftaran peserta didik baru SMP Kabupaten Probolinggo. Kemudian nantinya Bapak dan Ibu yang jelas hanya menggunakan zonasi dan afirmasi saja. Karena perpindahan tugas orang tua dan prestasi sepertinya tidak ada di dalam pendataan calon peserta didik baru. Warna biru ini menunjukkan bahwa menu pilih jalur pendaftaran sedang aktif. Namun ketika cari pendaftaran aktif, garis biru ini akan berpindah. Terus berpindah sampai ke upload berkas. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah pilih jalur. Kita pilih zonasi misalkan. Kemudian kita klik selanjutnya cari pendaftar. Cari pendaftar. Akan muncul warna biru di atas cari pendaftar. Masukkan NIK untuk mencari data Anda. Berarti Bapak dan Ibu disuruh memasukkan NIK tersebut di dalam kolom ini. Baru setelah dimasukkan, cari calon pendaftar. Sekali lagi, masukkan NIK pada kolom ini, kemudian klik cari calon pendaftar. Setelah dicari calon pendaftar, akan muncul jendela seperti ini. Yang aktif adalah pilih sekolah tujuan. Kalau zonasi
akan langsung muncul nama SMPN 1 tiris. Sedangkan untuk afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi munculnya seperti ini. Ada pilihan. Kalau zonasi tidak ada pilihan, hanya satu saja pilihannya. Sedangkan afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi itu masih ada pilihan sekolah tujuan. Itu bedanya antara zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi. Pilih sekolah tujuan. Kemudian setelah dipilih sekolah tujuannya, maka untuk zonasi yang harus diupload berkasnya, di sini isi dan upload berkas. Berarti langkah yang keempat. Yang pertama adalah surat keterangan lulus atau ijazah. Kemudian yang kedua adalah kartu keluarga. Ya, itu untuk zonasi. Sedangkan untuk afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi itu masih membutuhkan berkas-berkas lain selain dari surat keterangan lulus atau ijazah dan kartu keluarga. Di sini kalau perpindahan orang tua perlu adanya SK mutasi. Kalau prestasi, penghargaannya apa atau piagamnya berbentuk apa dan sebagainya. Kemudian berkas yang harus diupload itu bisa berbentuk PDF, JPG, atau PNG. Maksimal ukurannya 2 MB. Sekali lagi, format berkas harus berbentuk PDF atau JPG atau PNG. Maksimal ukurannya adalah 2 MB. Tidak